Mereka pikir mereka bisa menggoyahkan angkatan laut terkuat di dunia. Sebaliknya, mereka mengirim jet tempur senilai $60 juta langsung ke dasar Laut Merah. Pada tanggal 28 April, selama operasi yang seharusnya rutin, sebuah FA-18E Super Hornet sedang ditarik melintasi dek USS Harry S. Truman. Beberapa saat kemudian, pesawat itu terjatuh ke laut bersama kendaraan penariknya. Dan semua itu terjadi di tengah skenario ancaman langsung. Mengapa? Karena Truman tidak berlayar dengan damai. Kapal induk itu sedang diserang. Pemberontak Houthi yang didukung Iran telah meluncurkan pesawat tak berawak dan rudal ke arah kapal induk AS. Saat awak bergegas merespons, mengubah arah, dan bergerak cepat, kombinasi kekacauan, pergerakan, dan waktu menyebabkan salah satu kerugian pesawat tunggal termahal dalam sejarah Angkatan Laut baru-baru ini. Seorang pelaut terluka, jet hilang di laut. Kerugiannya lebih dari $60 juta. Dan pesannya jelas, jangan meremehkan betapa nyatanya konflik ini. Namun, ini bukan sekadar kecelakaan mekanis, dan jelas bukan akhir dari cerita. Karena apa yang terjadi selanjutnya bukan sekadar investigasi, melainkan sebuah eskalasi. Ancaman apa sebenarnya yang ditimbulkan oleh Houthi? Bagaimana kapal induk Super AS bisa kehilangan jetnya saat diserang? Dan seberapa jauh Angkatan Laut akan berusaha memastikan hal ini tidak terjadi lagi? Mari kita uraikan. Karena ini bukan sekadar kesalahan, melainkan sebuah sinyal. Pada tanggal 28 April, Harry S. Truman beroperasi di Laut Merah sebagai bagian dari kelompok misi siaga tinggi yang bertugas memantau pergerakan pemberontak Houthi di lepas pantai Yaman. Segala sesuatu di dek penerbangan tampak berjalan rutin. FA-18 Super Hornet berbaris, kru dek bergerak, operasi pemeliharaan sedang berlangsung, tetapi di balik permukaan, ketegangan meningkat dengan cepat. Sebelumnya pada pagi itu, intelijen menyadap sinyal yang mengindikasikan kemungkinan serangan. Drone, rudal, ada sesuatu yang datang. Tingkat kewaspadaan kapal dinaikkan. Para penjaga di pusat informasi pertempuran memindai setiap kejanggalan. Dan kemudian, serangan itu terjadi. Radar menyala. Beberapa target mendekat, cepat, rendah, dan bermusuhan. Pemberontak Houthi baru saja melancarkan serangan terkoordinasi. Drone-drone mendekat dari berbagai sudut, sebagian bersenjata, sebagian lagi mungkin hanya umpan. Sistem pertahanan diaktifkan. Meriam Ciwus mulai berputar. Radar Aegis mengunci target. Gugus tugas kapal induk segera bertindak. Saat itulah kekacauan terjadi. Awak dek sedang menarik FA-18 Super Hornet, sebuah jet senilai $60 juta, melintasi dek penerbangan menggunakan traktor tugas berat. Operasi penarikan sedang berlangsung ketika Truman mulai menjalankan protokol manuver cepat untuk menghindari ancaman yang datang. Kapal itu berbelok, membelah ombak dengan putaran agresif, dan jet serta dreknya tidak memiliki kesempatan. Kekuatan lateral yang tiba-tiba dikombinasikan dengan permukaan logam yang basah menyebabkan pesawat terlepas. Para awak dek berteriak dan bergegas, tetapi sudah terlambat. Dalam waktu kurang dari 5 detik, pesawat seberat 60.000 pon itu meluncur, terbalik, dan menghilang dari tepi dek penerbangan. Traktor penariknya pun ikut bersamanya. Seorang pelaut yang bekerja di dekat titik penarik terluka dalam insiden itu dan kemudian dilaporkan hanya menderita luka ringan. Namun, pesawat itu hilang, tenggelam di suatu tempat di bawah Laut Merah, dan tergeletak di dasar laut. Pernyataan awal Angkatan Laut menyebut insiden itu sebagai kecelakaan non-tempur, sebuah frasa teknis yang berarti tidak ada senjata yang terlibat secara langsung. Namun, orang dalam tahu yang sebenarnya. Ini bukan sekadar nasib buruk. Ini adalah hasil dari situasi pertempuran langsung yang berlangsung secara real-time. Truman tidak kehilangan jet pada hari pelatihan yang cerah. Negara ini kehilangan satu jet tempur akibat serangan rudal dan pesawat tak berawak dari pemberontak yang didukung Iran. CNN kemudian melaporkan bahwa manuver mengelak itu merupakan respons terhadap beberapa sinyal peluncuran Houthi. Sumber-sumber mengonfirmasi kepada Institut Angkatan Laut AS bahwa serangan itu nyata dan sangat dekat. Dan inilah bagian yang paling penting. Truman bahkan tidak menghentikan operasinya. Awak dek penerbangan terus meluncurkan pesawat. Gugus tugas merespons. Sistem tetap mengunci ancaman potensial. Sebab, ketika Anda mengapung di perairan yang tidak bersahabat dengan 5.000 jiwa di dalamnya,
keraguan-raguan bukanlah pilihan. Itu adalah momen yang langka. Sebuah jet seharga jutaan dolar hilang bukan dalam pertempuran langsung, tetapi karena pertempuran terjadi di sekitarnya. Cepat, tak terduga, dan nyata. Dan Houthi tidak hanya membuat AS kehilangan sebuah jet, mereka meningkatkan sesuatu yang jauh lebih besar. USS Harry S. Truman tidak berada di Laut Merah secara kebetulan. Pada bulan April, gugus tugas kapal induk yang berpusat di sekitar Truman telah dikerahkan kembali ke wilayah tersebut sebagai respons terhadap meningkatnya serangan Houthi terhadap jalur pelayaran komersial, pesawat tak berawak pengintai AS, dan kapal angkatan laut sekutu. Laut Merah, yang dulunya merupakan jalur utama perdagangan internasional, telah menjadi zona panas, dan angkatan laut AS kini berada tepat di tengahnya. Hanya beberapa minggu sebelum insiden ini, pemberontak Houthi mengaku bertanggung jawab atas jatuhnya sedikitnya 7 drone MQ-9 Reaper AS, yang masing-masing bernilai sekitar 26 juta dolar. Itu bukan kecelakaan. Houthi mulai menargetkan apapun yang terkait dengan intelijen Amerika atau proyeksi kekuatan di kawasan tersebut. Pesannya jelas, mereka ingin pasukan AS keluar. Namun, Washington tidak berniat pergi. Truman dikerahkan sebagai pencegah garis depan, pangkalan udara bergerak yang mampu melancarkan serangan, mempertahankan lalu lintas maritim, dan menanggapi ancaman secara instan. Kehadirannya saat ini juga bersifat simbolis. Kapal induk super berbobot 100.000 ton tidak muncul begitu saja. Kehadirannya menandakan dominasi dan didukung oleh kapal perusak, kapal penjelajah, kapal selam, dan ratusan pesawat. Misi ini merupakan bagian dari operasi AS yang lebih besar yang secara resmi dikenal sebagai Operasi Rough Rider, yang ditujukan untuk menekan kemampuan Houthi melalui serangan udara berkelanjutan dan blokade laut. Dalam perannya itu, Truman melancarkan puluhan serangan mendadak setiap hari terhadap lokasi radar, depot senjata, dan pusat komando yang diduga berada di dalam Yaman. Temponya tak kenal lelah, tetapi seiring dengan visibilitas, muncullah kerentanan. Pemberontak Houthi, yang didukung besar-besaran dengan persenjataan dan teknologi Iran, mulai memfokuskan lebih banyak perhatian mereka pada aset angkatan laut bernilai tinggi, termasuk Truman. Laporan intelijen dan sumber-sumber pertahanan mengonfirmasi bahwa Houthi tengah bereksperimen dengan serangan multiporos, menggabungkan serangan pesawat tak berawak dengan peluncuran rudal balistik dalam upaya untuk mengalahkan sistem pertahanan yang canggih sekalipun. Itulah yang dihadapi Truman pada tanggal 28 April. Itu bukan sekadar hari biasa di laut, melainkan garis depan. Dan ketika gugus tugas kapal induk harus mengubah formasi di bawah tembakan, apapun yang tidak aman akan menjadi beban, bahkan jet tempur senilai 60 juta dolar yang sedang ditarik melintasi dek. Jadi, ketika Truman melakukan manuver mengelak hari itu, ia tidak hanya bereaksi terhadap sinyal radar, tetapi juga merespons ancaman yang nyata dan terus berkembang. Untuk memahami bagaimana jet tempur seharga 60 juta dolar berakhir di dasar Laut Merah, Anda perlu memahami siapa yang memaksa situasi itu, suku Houthi. Menembak jatuh pesawat tak berawak, menghantam kapal tanker, atau menyerang kapal induk, bahkan secara simbolis, memberikan Houthi kredibilitas besar di antara pendukung mereka dan perhatian global. Dan disitulah USS Harry S. Truman berperan. Kapal induk itu bukan sekadar sasaran oportunistik, melainkan simbol kekuatan militer AS di wilayah tersebut. Pada tanggal 28 April, ketika Houthi meluncurkan pesawat tak berawak dan rudal ke arah Truman, itu bukanlah serangan acak, melainkan serangan yang disengaja, sebuah kesempatan untuk menjadi berita utama, sebuah kesempatan untuk mengatakan, kami dapat menjangkau Anda. Tidak masalah bahwa tidak ada satupun proyektil yang mengenai secara langsung. Serangan itu memaksa dilakukannya respons real-time, manuver, dan kekacauan, dan selama kekacauan itu, Super Hornet pun musnah. Jadi, ketika orang bertanya mengapa Houthi memprovokasi negara adik kuasa global, jawabannya sederhana, karena bagi mereka, bahkan memaksa Angkatan Laut AS untuk bereaksi, bahkan membuatnya kehilangan peralatan, adalah bentuk kemenangan. Dan setiap drone yang diluncurkan, setiap rudal yang ditembakkan merupakan tembakan lain dalam perang propaganda itu. Angkatan Laut AS tidak menganggap enteng kerugian, terutama ketika salah satu jet tempurnya berakhir di dasar laut saat terjadi serangan musuh. Pada jam-jam setelah insiden 28 April, suasana di atas kapal USS Harry S. Truman bergeser tidak hanya ke arah pertahanan, tetapi juga ke arah pembalasan. Sementara Angkatan Laut secara resmi menyebut hilangnya F-18E Super Hornet sebagai insiden non-tempur, orang dalam tahu yang sebenarnya. Ini adalah hasil dari tindakan permusuhan,
dan itu berarti tanggapan akan segera datang. Apa yang tidak dilihat oleh sebagian besar dunia adalah apa yang terjadi di balik layar. Citra satelit, pengawasan pesawat tak berawak, dan telemetri radar telah mengidentifikasi zona peluncuran pesawat tak berawak dan rudal Houthi yang tersebar di Yaman Barat. Satu lokasi terletak di perbukitan dekat Al-Hoda. Satu lagi, yang lebih jauh ke pedalaman, diakini menampung unit komando bergerak yang terhubung dengan perlengkapan radar yang dipasok Iran. Komando tidak menunggu konferensi pers. Dalam beberapa jam, paket serangan udara balasan disetujui. Operasi yang dirahasiakan, tetapi secara luas dipahami sebagai bagian dari operasi Rough Rider, ini melibatkan serangan multifase yang terkoordinasi antara sayap udara Truman dan kapal perusak kelas Arleigh Burke di dekatnya. Pesawat telah diisi bahan bakar, senjata telah dimuat, dan pesawat E-18G Growler diluncurkan terlebih dahulu. Tugas mereka adalah mengganggu sensor Houthi dan menonaktifkan sistem peringatan dini. Beberapa detik kemudian, gelombang pertama F-18 Super Hornet meluncur dari dek penerbangan, bersenjata lengkap dengan bom jam dan rudal mematikan. Sasaran mereka adalah unit radar bergerak yang tersembunyi di dekat pantai, fasilitas peluncuran pesawat tak berawak yang terkait dengan serangan Laut Merah sebelumnya, dan bunker komando yang diduga mengoordinasikan serangan terhadap aset AS bersamaan dengan itu. Kapal perusak di wilayah tersebut membuka sistem peluncuran vertikal dan menembakkan rentetan rudal jelajah Tomahawk, masing-masing diprogram dengan koordinat GPS yang diperoleh dari rekaman drone real-time. Tomahawk terbang rendah dan cepat, menembus medan terlalu cepat bagi sebagian besar sistem permukaan ke udara untuk bereaksi. Hasilnya, beberapa serangan terkonfirmasi. Ledakan sekunder menerangi langit gurun. Komunikasi yang disadap dari sumber Houthi menunjukkan kebingungan, kepanikan, dan keheningan. Beberapa lokasi radar menjadi gelap. Komunikasi terputus. Platform ISR mengonfirmasi penghancuran sedikitnya 2 lokasi operasional utama. Namun, ini bukan hanya tentang membalas, tetapi juga tentang membangun kembali kendali. Pentagon, meskipun bungkam di depan publik, menjelaskan secara gamblang di balik pintu tertutup bahwa jika Houthi terus meningkat, pasukan AS akan meningkatkan lebih keras. Sejak pertengahan Maret 2025, AS telah melakukan lebih dari 800 serangan presisi terhadap target-target Houthi. Tanggal 28 April bukanlah pengecualian, melainkan bagian dari kampanye yang lebih besar untuk menekan kemampuan mereka yang terus berkembang. Dan meskipun sebagian besar serangan tersebut tidak dilaporkan di media arus utama, serangan tersebut mengirimkan pesan yang lantang di wilayah tersebut. Jika Anda menembak Angkatan Laut AS, Anda tidak akan menyukai apa yang terjadi selanjutnya. Namun, taruhannya tetap tinggi. Setiap serangan AS berisiko melibatkan diri lebih jauh dalam perang saudara Yaman. Setiap serangan balasan menuai kecaman dari beberapa sudut masyarakat internasional. Namun, bagi Angkatan Laut, misinya tetap jelas. Jaga jalur pelayaran tetap terbuka, lindungi pasukan sekutu, dan tanggapi ancaman dengan cepat. Jadi, ya, sebuah jet tempur jatuh ke Laut Merah, tetapi tidak berakhir di sana. Hal ini memicu mata rantai lain dalam reaksi berantai yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Perang bayangan tingkat rendah yang membentang dari perbukitan gurun Yaman hingga dek baja kapal induk super Amerika. Dan kaum Houthi, mereka menembak, tetapi mereka lupa satu hal, AS tidak selalu menanggapi dengan kata-kata. Terkadang, jawabannya datang pada kecepatan 500 knot dengan afterburner dan kunci nada. Laut Merah bukan sekadar hamparan air biasa, melainkan salah satu titik rawan maritim yang paling kritis di planet ini. Sekitar 10% dari seluruh perdagangan global mengalir melalui wilayah ini. Kapal tanker minyak, kapal kontainer, konvo militer, semuanya melewati Selat Bab el-Mandeb, pintu gerbang selatan yang sempit antara Laut Merah dan Teluk Aden. Jika rute itu terganggu, dampaknya akan terasa di seluruh dunia. Dan kini, titik sempit itu telah menjadi medan perang. Insiden di atas kapal USS Harry S. Truman bukan sekadar catatan kaki dalam sejarah Angkatan Laut, melainkan tembakan peringatan untuk dunia. Sebab, jika jet tempur AS senilai $60 juta dapat hilang selama manuver mengelak yang disebabkan oleh pesawat tak berawak pemberontak dan serangan rudal, bayangkan apa yang terjadi pada pengiriman komersial tanpa pertahanan yang sama. Serangan Houthi tidak lagi acak, melainkan penuh perhitungan, terkoordinasi, dan semakin berani. Persenjataan mereka yang terus bertambah, yang didukung oleh jalur pasokan Iran, meliputi rudal anti kapal, pesawat tak berawak, dan roket berpemandu GPS.
Ini bukan peluncur buatan sendiri lagi, melainkan perangkat keras yang serius, dan ini mengubah cara Angkatan Laut AS beroperasi di kawasan tersebut. Untuk melindungi kebebasan navigasi, AS kini mengerahkan lebih banyak kekuatan senjata, lebih banyak aset ISR, dan lebih banyak kemampuan pencegahan ke Laut Merah daripada yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Gugus tugas kapal induk seperti milik Truman bukan hanya simbolis, tetapi penting. Namun, ada harga yang harus dibayar. Dengan setiap eskalasi, risiko konflik yang lebih luas pun meningkat. Serangan yang salah perhitungan, pesawat tak berawak yang menyerang kapal yang salah, target yang salah diidentifikasi. Semua ini dapat menarik lebih banyak negara ke dalam konfrontasi langsung. Itulah ujung tajam yang kini menjadi keseimbangan dunia. Jadi, ketika sebuah jet tempur jatuh ke laut karena ancaman rudal pemberontak, itu bukan sekadar kerugian yang terisolasi, melainkan sebuah sinyal, Laut Merah tidak lagi aman. Dan jika dunia ingin agar barang-barangnya terus bergerak, jika negara-negara ingin menghindari kejatuhan ekonomi dan keterlibatan militer, ancaman yang berasal dari Yaman tidak dapat diabaikan, karena ini bukan lagi sekadar masalah regional, melainkan global. Bagaimana menurut Anda? Apakah hilangnya Super Hornet hanya sekadar nasib buruk atau tanda bahwa serangan Houthi semakin dekat dan membuat mereka tak nyaman? Haruskah AS menanggapi ancaman seperti ini lebih keras? Atau apakah sudah waktunya untuk memikirkan kembali keberadaan kita di Laut Merah secara keseluruhan? Mari kita buka dan mulai percakapan di bawah ini. Dan hey, jika Anda menyukai kisah militer nyata, operasi kapal induk, dan laporan lengkap dari garis depan, berlanggananlah ke saluran ini, tekan tombol suka untuk mendukung misi, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan yang paling penting, bergabunglah dengan Armada, karena ini bukan sekadar saluran, tetapi kru. Hilangnya FA-18E Super Hornet dari USS Harry S. Truman bukan sekadar kebetulan, melainkan peringatan betapa tipisnya garis antara operasi terkendali dan kekacauan pertempuran. Dan saat pesawat itu tenggelam, pesan yang tertinggal sangatlah jelas. Angkatan Laut AS sedang diuji oleh pesawat tak berawak, rudal, dan taktik bayangan yang didukung oleh senjata Iran. Dan setiap kali mereka diuji, mereka merespons. Kita telah melihat seperti apa bentuknya. Serangan udara balasan, rudal Tomahawk di langit, dan lokasi peluncuran musuh terdiam. Namun, yang belum kita lihat adalah sejauh mana hal ini akan berlanjut. Karena ini bukan hanya tentang satu jet. Ini tentang menjaga Laut Merah tetap terbuka, menjaga pasukan Amerika terlindungi, dan memastikan serangan berikutnya tidak menimbulkan biaya yang lebih besar. Apakah insiden ini sekadar kecelakaan aneh yang disebabkan oleh kekacauan, atau tanda bahwa keseimbangan di Laut Merah mulai retak? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda akan menggandakannya atau menariknya kembali? Dan jika Anda tertarik pada cerita pertahanan nyata, operasi kapal induk, dan pelaporan garis depan tanpa filter, Anda berada di tempat yang tepat. Berlangganan. Tekan tombol suka jika ini memberi Anda pandangan yang lebih baik tentang konflik tersebut. Dan yang terutama, bergabunglah dengan Armada. Misi ini baru saja dimulai. Terima kasih telah menonton.